Saat anak mulai melawan dan membantah, saat anak mulai lebih suka mendengarkan temannya dari kita, disitulah anak mulai masuk remaja. Hati-hati menyikapinya, bila salah, dampak buruk siap mengintainya. Anak yang dulu ceria, kini lebih banyak diam. Dulu menurut, kini sering membantah. Kadang ayah bunda merasa kehilangan anak kecilnya. Tapi perubahan ini bukan tanda anak nakal. Ini tanda anak sedang bertumbuh. Ia sedang mencari jati diri dan berusaha memahami dunia dari sudut pandangnya sendiri. Inilah masa transisi penting, fase remaja. Remaja sedang berada di tahap mencari identitas, sebagaimana dijelaskan Erik Erikson dalam teori perkembangan psikoanalis psikososialnya. Mereka ingin tahu siapa diri mereka, apa yang mereka percayai, dan bagaimana peran mereka di dunia. Maka, jangan heran jika anak remaja mulai kritis, mempertanyakan banyak hal, atau lebih memilih mendengarkan temannya daripada orang tuanya. Ketika orang tua terlalu sering mengkritik, menasihati tanpa mendengar, atau menuntut tanpa empati, anak akan menjauh. Rumah terasa bukan tempat istirahat, tapi ruang tekanan. Disinilah pentingnya menciptakan emotional safety, agar anak merasa diterima, meski sedang berubah. Karena remaja tidak butuh dikendalikan, tetapi butuh dipahami dan didampingi. Remaja tak lagi bisa diarahkan dengan perintah, tapi bisa diajak dengan dialog. Ganti kalimat, "Kamu tuh kenapa sih?" menjadi, "Mama pengen tahu, kamu kenapa?" Perubahan kecil dalam cara bicara membuka pintu besar dalam hubungan. Anak remaja lebih terbuka jika merasa didengarkan, bukan dihakimi. Disinilah orang tua belajar memahami lebih penting daripada menasehati. Menurut psikolog Anna Surti Aryani, remaja membutuhkan attachment yang hangat, namun fleksibel. Orang tua perlu hadir sebagai tempat aman untuk pulang, bukan sumber tekanan. Bunda Eli Risman juga menegaskan, komunikasi dengan remaja harus penuh empati dan tanpa reaksi berlebihan. Saat anak merasa diterima, ia akan lebih mudah terbuka dan hubungan pun tetap dekat serta sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Saya harap bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, sharing lagi ya kegiatan saya hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang beranjak dewasa, beranjak remaja. Dan kegiatan saya itu diawali dengan membuat menu makan siang ya bunda. Tapi sebelum itu saya mau cerita kembali dari cerita saya di awal itu bagaimana kita sebagai orang tua harus bisa menyikapi pola sikap, pola tingkah laku, pola karakter dari anak-anak kita yang mulai beranjak remaja. Dan hal ini saya agak sedikit tersentak dengan berita ini gitu ya. Maksudnya karena memang anak saya yang sulung itu sekarang sudah beranjak remaja ya bunda. Sekarang itu umurnya 13 tahun. Dan memang benar apa yang diceritakan oleh cerita yang saya di awal itu benar-benar terjadi sama saya gitu. Dimana anak saya di awal-awal itu lebih dekat dengan temannya gitu. Kadang-kadang apa yang dibilang sama temannya dia selalu ikut. Dan saya pun mungkin karena sibuknya kegiatan di rumah dan banyaknya kegiatan atau pekerjaan di rumah, jadi saya kadang-kadang hanya terpikir diri saya sendiri, hanya terpikirkan lelah saya sendiri tanpa saya memandang dari sudut pandang anak gitu. Jadi sehingga anak itu ketika saya memberikan permintaan atau minta tolong, mereka kadang-kadang merasa keberatan atau kadang-kadang kalau mau curhat juga susah. Akhirnya dari teks ini saya belajar bahwa kita sebagai orang tua itu harus mulai memahami karakter anak yang masa remaja ini, di mana mereka butuh untuk didengar gitu. Mereka butuh untuk perhatian kita gitu.
Mereka tidak butuh penghakiman dari kita. Mereka tidak butuh untuk disalahkan. Karena kenapa? Kalau mereka cerita dari kita, cerita ke kita, dan kita tanpa mendengarkan terlebih dahulu, dan kita langsung mengeluarkan judgement kita terhadap dia, wah kamu salah, seharusnya kamu nggak begini. Mungkin sebaiknya kata-kata itu kita ganti ya Bunda. Mungkin sebaiknya kita ganti dengan, jadi menurut kamu gimana? Jadi bagusnya bagaimana? Seperti itu. Jadi sebaiknya kita mencoba belajar menjadi a good listener atau pendengar yang baik untuk anak-anak kita gitu. Karena terkadang anak-anak ini cerita ke kita hanya butuh untuk didengarkan saja gitu. Dan kalau mereka tidak meminta kita solusi, mungkin lebih baik kita tidak memberikan solusi terlebih dahulu, atau kita berikan mereka kesempatan, atau kita bertanya kepada mereka gitu, menurut kamu bagaimana solusinya? Jika menurut kita solusi dari mereka itu kurang atau kurang pas, mungkin kita memberikan solusi versi kita dan kita minta juga pertimbangannya. Itu menurut saya gitu. Contohnya kayak yang saya alami gitu ya, ketika anak saya yang sulung sudah mulai memasuki fase remaja ini, di mana dia teman-temannya sudah mulai ada, boleh dibilang pergaulan cinta-cintaan, cinta monyet dan segala macamnya gitu kan. Dan anak saya itu pun bertanya gitu, ini kenapa, kenapa. Dan sebagai orang tua pun jangan langsung judgement, oh kamu suka ya sama cewek itu, kamu suka ya sama cewek itu, nggak boleh kamu. Nah seperti itu menurut saya mungkin kita langsung cut statement seperti itu atau pertanyaan seperti itu, tapi cukup kita jelaskan dan kita dengarkan cerita mereka. Dan seperti itu yang saya alami ya Bunda. Jadi ketika anak saya cerita, saya dengarkan, dan ketika saya diam, dia minta solusi dari saya, barulah saya berikan solusinya. Dan itu yang terjadi. Alhamdulillahnya anak-anak saya, khususnya itu anak yang sulung gitu ya, dia selalu cerita gitu apa yang terjadi di sekolah, baik dan buruknya. Dia berantem dengan temannya, dia konflik dengan teman-temannya, dia cerita teman-temannya, dia bersahabat dengan teman-temannya, dia ceritakan semuanya. Dan itu alhamdulillah bagi saya adalah nilai positif gitu. Dan mungkin sebaiknya kita pun juga belajar menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Oke, mungkin sekilas itu cerita dari saya ya Bunda gitu, karena memang di awal mungkin belum siap karena ini anak sulung ya, jadi belum begitu memahami fase remaja itu seperti apa gitu. Tapi dari teks yang saya baca akhirnya saya paham bahwa kita tidak boleh menuntut gitu ke anak kita, tapi tuntut diri kita sendiri untuk bisa memahami dia, umurnya, pergaulannya, dan lingkungannya. Dan kita kembali ke video ya Bunda gitu. Ini udah di luar konteks dari video ya. Jadi saat ini itu saya bikin menu makan siang, yaitu ikan kembung ya, ikan kembung balado. Jadi jelas kalau saya masak itu kadang-kadang nggak lepas dari balado ya Bunda. Jadi hari ini saya mau bikin ikan kembung balado itu dicampur dengan kentang gitu. Jadi tadi di awal saya sudah goreng kentangnya dan kentangnya itu sudah matang. Tapi ketika saya masak kentang, tumis kentang, itu saya campur juga dengan potongan pete. Kalau pete itu dalam bahasa Minang disebut patai gitu, dan itu sangat disukai oleh suami ya. Jadi akhirnya saya gabungkan aja, goreng kentang dengan pete, tapi petenya saya angkat duluan daripada kentangnya karena saya lihat petenya juga udah matang. Terus setelah saya angkat kentangnya, lalu saya angkat ikan kembungnya. Terus setelah ikannya saya angkat, ketika ikannya sudah kering saya angkat, terus saya masukkan itu cabai yang sudah saya blender juga, jadi saya panasin sedikit, lalu saya campur dengan ikan dan kentang serta pete tadi. Setelah itu, setelah masakan saya siap, saya langsung ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Padang ya Bunda, karena saya mau booking dokter gigi khusus untuk anak, di mana anak saya yang sulung itu dia sakit gigi. Jadi boleh dibilang nasihat saya atau saran saya untuk bunda-bunda yang lainnya ya, jika anak-anak Bunda itu sakit gigi, tolong diperhatikan dan jangan anggap sepele sakit gigi dan sakit berlubang pada anak, karena itu akan berisiko serius gitu. Dan itulah yang terjadi sama saya saat ini. Saya mau ambil booking antrian untuk anak saya karena dia perlu perawatan khusus atau perawatan lanjutan dari giginya yang berlubang.
Terus sepulang dari rumah sakit itu langsung mencuci pakaian ya Bunda, karena saya lihat itu beberapa pakaian sudah mulai menumpuk, pakaian-pakaian sekolah anak-anak sudah menumpuk dan waktunya saya cuci gitu. Karena kalau nggak dicuci itu nanti antriannya itu bisa sampai 3 baskom, 4 baskom gitu. Jadi untuk menghindari baskom yang antrian sekian banyak, jadi saya langsung cuci aja. Sembari mencuci pakaian, saya lanjut di sore harinya itu bikin cemilan untuk anak-anak ya Bunda. Jadi kebetulan memang hujan juga ya. Jadi ketika pulang dari rumah sakit tadi udah rintik-rintik juga dan ternyata sore harinya tuh hujan deras gitu. Dan supaya ada teman menemani hari-hari hujan ini, lalu saya bikin cemilan untuk anak-anak ya. Jadi cemilan ini ada saya beli di video awal gitu ya menu-menunya, dan saya mau bikin bala-bala atau kalau di orang Minang sebutnya bakwan gitu. Dan inilah yang saya kerjakan itu persiapan untuk bikin bakwan ya. Jadi bahannya simpel-simpel aja. Itu saya bikin dari wortel, saya potong dadu, terus juga dari kubis atau kol, saya potong kecil-kecil, terus ada daun bawang, terus juga tepung bakwan dari Sasa gitu. Dan nanti tambahan-tambahan micinnya itu ada garam, ada kaldu ayam gitu ya. Terus udah deh, paling itu gitu ya. Oh ya, ini bawang putih bubuk. Udah semuanya saya campurkan. Terus saya lihat dengan jumlahnya sayur-sayuran yang saya bikin itu satu tepung itu kurang ya. Jadi waktu itu saya tambah dengan tepung terigu juga. Nah, sambil bikin bakwan ini saya mau tanya nih bunda-bunda semuanya. Biasanya kalau hari hujan-hujan gini, biasanya bunda semua bikin cemilan apa? Kadang-kadang ada beberapa yang bikin mie goreng, kadang-kadang ada yang bikin mie rebus gitu ya, atau bikin sop gitu. Jadi karena untuk menemani hari hujan, jadi ditemani dengan menu-menu atau cemilan-cemilan yang panas atau yang hangat gitu. Jadi biar badannya juga hangat. Dan ini saya juga lagi dibantu sama anak saya nomor 2 gitu ya, yang gadis, karena dia juga nggak sabaran gitu, pengen juga bikin ini, nggak sabaran dengan makan bakwannya gitu. Akhirnya dia pun juga ikutan bantu saya di dapur. Baik Bunda, sekian dulu ya video saya sore ini. Semoga video sederhana saya ini bisa memberikan manfaat untuk bunda-bunda semuanya dan untuk saya pribadi juga. Dan semoga bisa memberikan sedikit hiburan, informasi, ataupun sedikit wawasan tentang cemilan-cemilan sederhana yang bisa kita bikin untuk anak-anak di rumah. Dan terima kasih ya Bunda atas supportnya selama ini untuk channel saya dan sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat. Dan saya tutup ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.